Sayyidina Utsman bin Affan kalau nggak salah, Dzukira yaumal ba'ats, dzukira yaumal mahsyar, dzukira yaumal hisab, dzukira sirat, dzukira nar, dzukira azaban nar. Diceritakan kepada beliau tentang dahsyatnya hari kebangkitan, diceritakan kepada beliau tentang dahsyatnya hari di padang mahsyar, diceritakan kepada beliau tentang hari pertimbangan, diceritakan kepada beliau tentang hari perhitungan, diceritakan kepada beliau tentang jembatan Shiratal Mustaqim, diceritakan kepada beliau tentang neraka, diceritakan kepada beliau tentang azab neraka, siksa neraka. Beliau tidak menangis. Tetapi ketika diceritakan kubur, beliau menangis. Para sahabat yang bertanya, kenapa ketika diceritakan dahsyatnya hari kebangkitan, diceritakan dahsyatnya padang mahsyar, dahsyatnya hari perhitungan, dahsyatnya hari pertimbangan, dahsyatnya jembatan Shiratal Mustaqim, kamu tidak menangis? Tapi ketika diceritakan tentang dahsyatnya alam kubur, engkau menangis. Apa jawab beliau? Kubur adalah rumah pertama akhirat. Orang kalau dikubur selamat, kesananya bakal selamat. Kalau dikubur selamat, di hari kebangkitan, yaumul ba'ats selamat, yaumul mahsyar, di padang mahsyar selamat, yaumul hisab, hari perhitungan selamat, di yaumul mizan, hari pertimbangan selamat, melewati as-sirat, jembatan Shiratal Mustaqim selamat dan masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang dikubur tidak selamat, kesananya tidak bakal selamat. Makanya ketika diceritakan yang lain aku tidak menangis, tapi ketika diceritakan kubur aku menangis. Di kubur kita sendiri, kita sunyi, kita sepi, tidak ada teman menemani kita, tidak ada kekasih menemani kita, tidak ada suami menemani istri, tidak ada istri menemani suami, tidak ada orang tua menemani anak, tidak ada anak menemani orang tua. Yang ada adalah amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Makanya wabana gabrahu gabra dzullah. Orang yang beruntung, orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasuki kubur tersebut. Yang ditinggalkan perkara-perkara yang membuat kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang tertipu. Kita orang sekarang gampang tertipu. Tertipu dengan kejayaan orang, tertipu dengan kemakmuran orang lain, tertipu melihat orang kita pakai sepeda, melihat orang pakai motor, kita pengen motor. Kita pakai motor biasa, melihat orang pakai motor bagus, pengen motor bagus. Kita pakai motor bagus, melihat orang pakai mobil, kita pengen mobil. Kita pakai mobil biasa, melihat orang pakai mobil bagus, pengen mobil bagus. Tidak ada rasa bersyukur yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika ente pakai mobil, kalau pengen bersyukur, ente pakai mobil. Jangan lihat orang yang pakai helikopter. Ente pakai mobil bagus, lihat orang yang pakai mobil biasa. Jadi lihat di bawah ente, sehingga akan timbul rasa syukur. Alhamdulillah, saya mobilnya bagus, mobil saya cepat, AC-nya dingin, daripada ini mobilnya biasa. Ente pakai mobil, yang pakai mobil biasa. Jangan lihat orang yang pakai mobil bagus, lihat orang yang pakai motor. Alhamdulillah, harus pakai mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan, daripada dia pakai motor. Nah, yang pakai motor, jangan lihat orang yang pakai sepeda, jangan lihat orang yang pakai mobil, lihat orang yang pakai sepeda. Alhamdulillah, Anda masih pakai motor, bisa cepat sampai tujuan daripada dia pakai sepeda. Ini yang pakai sepeda. Jangan lihat orang yang pakai motor, tapi alhamdulillah Anda masih pakai sepeda, nggak capek, paling capek ngayun kaki doang daripada dia jalan kaki. Ini yang jalan kaki. Jangan lihat orang yang pakai sepeda. Alhamdulillah Anda masih punya kaki daripada dia nggak punya kaki. Sehingga akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan kejayaan orang lain. Lihat orang rumahnya besar, tertipu. Lihat orang kaya, pengen seperti itu. Jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain sebelum engkau tahu bagaimana kedudukan itu orang kelak di akhirat. Itu bisa tahu bagaimana kedudukan dia, selamat atau tidaknya dia di akhirat nanti. Dia akan menerima buku dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Selamat gak dia ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Tempatnya dia surga atau tempatnya dia neraka? Engkau tidak bisa menjamin. Engkau tidak tahu bagaimana kedudukan orang yang engkau tertipu karena hartanya, atau karena parasnya, ketampanannya, kecantikannya, atau karena pangkatnya, atau karena kekuasaan yang dimilikinya, atau karena kursi yang didudukinya. Jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain sebelum engkau tahu bagaimana kedudukan itu orang kelak di akhirat. Sebab banyak yang seperti itu. Oh, anak pengen seperti Bahar bin Ali di sini. Ente mau tahu? Demi Allah, demi Rasulullah, anak nggak pengen seperti sekarang.
Anak tidak pernah mencari suhro. Cari suhro, kemakrufan, orang semua kenal. Demi Allah, demi Rasulullah, An lebih pengen jadi Bahar bin Smith yang begini. Gak ada orang tahu, gak ada orang kenal, kemana-mana enak. Anak ngajar santri, anak ceramah satu malam cuma satu tempat. Sekarang satu malam anak ceramah sampai 12 tempat, 13 tempat. Anak dulu mau jalan, ajak keluarga, ajak anak istri anak kemana-mana enak. Sekarang anak kemana-mana orang semua minta foto. Kita pikir enak kan? Terus anak bertanya kepada guru-guru anak, kenapa semua orang tahu anak? Kenapa semua orang kenal anak? Kenapa semua orang undang anak? Apa nggak ada Habib lain? Apa jawab guru-guru anak? Ya ada Habib. Karena ente menjauhi suhro yang mendatangi ini. Sebaliknya orang-orang yang mendatangi suhro, yang mencari suhro, maka dia tidak akan mendapatkan suhro itu. Suhro itu ketenaran. Dari dulu anak tidak pernah mencari ketenaran. Sebaliknya